Halo semuanya, selamat datang di ulasan seru kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah transformasi sejarah yang jujur aja luar biasa banget. Kalau kita mikirin jamaah haji di era modern sekarang, yang kebayang pasti lautan manusia pakai baju ihram putih, suasananya damai, dan lagi khusyuk ngejalanin ibadah spiritual pribadi kan? Tapi coba tebak, tahu kan kalian kalau di masa lalu, gelar haji ini justru jadi gelar yang paling bikin pemerintah kolonial ketar-ketir? Ya, bener banget. Ada masa di mana pulang dari Tanah Suci, itu artinya kamu siap buat ngubah sejarah. Jadi pertanyaannya, kok bisa sebuah perjalanan keagamaan yang niatnya damai malah memicu ketakutan yang luar biasa? Sampai-sampai nih, imperium kolonial raksasa kayak Belanda ngerasa perlu nurunin mata-mata terbaik mereka. Ini bukan sekedar sejarah agama biasa, teman-teman. Ini tuh kisah thriller beneran tentang perlawanan, aksi spionase intelijen, dan perubahan sosial yang dramatis banget. Yuk, kita bedah pelan-pelan. Tapi sebelum kita lompat ke masa kolonial, coba kita lihat kondisi sekarang dulu deh. Faktanya, ibadah haji itu nyaris nggak pernah bisa lepas dari yang namanya dinamika geopolitik global. Kayak yang dicatat di sumber kita, eskalasi konflik di Timur Tengah saat ini, seperti ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, itu efek dominonya kerasa banget, bahkan sampai berpotensi ngaruh keamanan dan kelancaran bandara-bandara di Arab Saudi sana. Ada peringatan tegas dari sumber kita yang bilang begini, ibadah haji tahun ini dibayang-bayangi pecahnya peperangan di Timur Tengah. Nah, dari sini kita bisa tarik satu benang merah penting. Ibadah haji dari dulu sampai detik ini selalu butuh sumber daya, keberanian, dan pengamanan ekstra. Makanya, rukun Islam kelima ini selalu ada embel-embel bagi yang mampu. Perjalanan spiritual ke Baitullah itu ibaratnya nggak pernah terisolasi dari apa yang lagi terjadi di dunia nyata. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 1. Masa keemasan gelar haji. Mari kita putar waktu mundur jauh ke era kolonial Hindia Belanda. Bayangin ya, di masa itu, pulang dari Mekah tuh bukan sekedar kebanggaan spiritual semata. Status sosial kamu di masyarakat bakal langsung meroket, setara dengan ulama atau para umaro alias pemimpin yang sangat dihormati. Bukti paling nyatanya, perubahan nama. Kalau sebelumnya nama kamu katakanlah Dul Hadi, pas pulang kamu bakal dipanggil Haji Abdul Hadi. Atau contoh yang lebih epek nih, tokoh sejarah pendiri Muhammadiyah Muhammad Darwis. Beliau berganti nama jadi Haji Ahmad Dahlan setelah pulang haji. Gelar ini tuh benar-benar bentuk pengakuan sosial yang mutlak di mata masyarakat. Dan poin krusialnya ada di sini. Para haji di zaman kolonial itu bukan tipe guru agama yang cuma duduk manis. Mereka ini bertransformasi jadi agen perubahan sosial. Maksudnya gimana? Mereka jadi sosok berpengaruh yang berani mendorong transformasi politik dan budaya di komunitasnya. Selama di Mekah, mereka nggak cuma ibadah, tapi juga ngobrol, bertukar gagasan dengan muslim dari seluruh dunia, bahas isu internasional, dan ngelihat gimana bangsa lain ngerespon penjajahan. Pas pulang, wah, mereka bawa pulang ide-ide radikal tentang kebebasan. Nah, ide-ide segar dari luar negeri ini ternyata memicu perlawanan nyata di lapangan. Kita masuk ke bagian 2, pemberontakan petani Banten tahun 1888. Di momen sejarah ini, muncullah nama-nama tokoh pemberontak keren kayak Haji Ishak, Haji Usman, Haji Tubagus Ismail, dan tentu saja sang motor penggerak Haji Wasit. Coba tebak, apa profesi mereka sehari-hari? Cuma petani, guru, atau pedagang biasa? Tapi, sepulangnya dari Tanah Suci, mata dan hati mereka jadi jauh lebih peka lihat penderitaan rakyat Banten yang diperas Belanda. Di bawah komando tokoh macam Haji Wasit ini, rakyat diorganisir buat ngelakuin salah satu pemberontakan terbesar. Mereka ini bukan sekedar pemuka agama, tapi benar-benar pahlawan rakyat. Lalu, pertanyaannya, gimana respons pemerintah kolonial waktu itu? Ya jelas, mereka nggak cuma diem dong. Kalian bisa bayangin kepanikan meledak di Batavia. Belanda akhirnya sadar kalau orang-orang bergelar haji ini udah bermetamorfosis jadi ancaman eksistensial buat kekuasaan mereka. Orang-orang berpeci putih ini, luar biasanya, bisa ngegerakin ribuan rakyat cuma dengan satu komando aja. Jadi, strategi apa yang dipakai sebuah imperium buat menekan ancaman ideologis level ini? Jawabannya, operasi intelijen. Belanda saat itu benar-benar dihinggapi paranoia. Karena mereka tahu bibit perlawanannya ditanam ribuan kilometer jauhnya di Semenanjung Arab, mereka mutusin buat motong langsung dari akarnya. Dikirimlah seorang akademisi sekaligus agen intelijen top tier mereka, Snoker Gronje, ke konsulat di Jeddah. Targetnya jelas, misi spionase terhadap jemaah haji Nusantara. Snok ditugasin buat ngawasin pergerakan secara ketat, memetakan jaringan, dan mantau setiap langkah jemaah kita, biar nggak jadi ancaman buat Hindia Belanda pas mereka pulang nanti. Kalau kita perhatiin timeline-nya nih, polanya kelihatan jelas banget. Sebelum tahun 1888, jemaah haji kita tuh masih relatif bebas tukar pikiran progresif di Mekah. Terus, boom, terjadilah ledakan pemberontakan petani Banten di 1888 itu.
Nah, sebagai respons paniknya, pasca 1888, Snugurgronya tadi langsung buru-buru ditugasin ke Jeddah. Fakta bahwa Belanda sampai harus ngirim agen rahasia terbaiknya ke Timur Tengah, itu jadi bukti konkret betapa menakutkannya mobilitas para haji ini di mata penguasa kolonial. Mendebarkan banget kan sejarahnya? Oke, sekarang mari kita kembali ke masa kini, di bagian 3, haji modern dan hilangnya kesakralan yang menggetarkan. Kalau kita bandingin nih, di era kolonial dulu, pakai peci putih itu adalah sebuah kebanggaan eksklusif. Itu ibaratnya simbol pergerakan politik yang bikin merinding penjajah, tapi sangat dihormati rakyat. Nah kalau sekarang, pergeseran zaman dan pola pikir udah ngerubah segalanya. Pakaian putih nggak lagi terlalu eksklusif, dan ibadah haji sekarang murni dilihat sebagai pencapaian ritual spiritual pribadi aja. Greget atau aura heroik yang dulu bisa sampai memutarbalikkan sejarah, perlahan mulai memudar. Jujur aja, sekarang kehadiran seorang haji modern jarang banget kan kita lihat sebagai sosok yang bakal memicu revolusi politik di masyarakat luas. Jadi transformasi gelar haji ini, dari yang awalnya simbol pemberontak yang bikin penjajah mimpi buruk, sampai menjadi ibadah personal yang sangat damai, menurut saya adalah salah satu pergeseran sosial paling menarik dalam sejarah kita. Tapi ini bikin kita mikir kan, akankah seorang haji di masa depan kembali menjadi katalisator perubahan sosial buat sekitarnya? Ataukah memang zaman udah berubah? Dan ibadah ini murni jadi urusan privat, pencapaian spiritual pribadi? Sesuatu yang sangat layak buat kita renungkan bareng-bareng. Terima kasih udah nongkrong dan nyimak ulasan kita hari ini, dan jangan pernah lelah buat terus mengeksplorasi sejarah.